Berarti yang harus kalian cari ada 2 buah. Karena ini terkait reaksi gitu ya, stoikiometri. Berarti kita langkah pertama sebelum kita mereaksikan, kita harus punya data mol. Cari mol gitu ya. Karena di soal ini hanya diketahui data logam dari aluminium, kita langsung masuk aja. Kita punya rumus cari mol itu gram per mr, bisa pakai ini. Kita langsung masuk aja ke angkanya. Kalian punya 54 gram Al, terus mr-nya itu sebanyak 27. Berarti kan kalian punya 2 ya. 54 bagi 27 kan 2 mol gitu. Ini aja yang kalian punya. Langsung nih kita masuk ke reaksinya. Berarti kita masuk proses mereaksikan gitu. Yuk kita tulis dulu rumusnya. Reaksinya maksudnya. Di sini kalian punya Al bentuknya serbuk terus ditambah sama H2SO4. H2SO4 yang bentuknya itu larutan, berarti udah kalian ya punya 2 bahan, kemudian ini menghasilkan larutan aluminium sulfat. Karena Al itu 3+, berarti kalian butuh 2. Terus sulfatnya itu SO4 3 ya. Al2 SO4 3 buah ditambah hidrogen gitu. Kalian punya gas hidrogen juga hasilnya. Di sini aluminium sulfatnya itu dalam bentuk larutan, Aki kalau di sini itu gas. Oke, sampai sini. Nah, sebentar, dalam bentuk gas. Kita langsung reaksikan aja. Di sini kalian punya mula-mula reaksi, kemudian sisa. Untuk mula-mulanya kita hanya tahu mula-mula dari isi Al nih. Tapi sebelumnya kita setarakan dulu ya. Al ini kalian punya 2 buah, SO4 ya 3, berarti hanya 6 ya. Taruh di sini 3. Gitu cara mereaksikannya. Oke, mungkin kalau kalian masih bingung cara menyetarakan reaksi, kalian bisa lihat di video yang lain gitu ya, terkait gimana sih cara menyetarakan reaksi kimia gitu ya. Atau nanti aku bakal buat part sendiri terkait cara menyetarakan reaksi kimia gitu. Oke, langsung masuk aja. Kalian punya data 2 mol Al, 2 mol di sini. Nah, karena kan di dalam reaksi ini tuh nggak disediakan apa-apa, berarti anggap aja reaksi ini tuh habis gitu, habis bereaksi. Berarti yang bereaksi juga tetap 2 mol. Terus sisanya itu 0 gitu ya. Jangan lupa kalian kalau mereaksikan kayak gini dan harus habis, itu diingat-ingat konsep di mana, tak tulis dulu, perbandingan mol. Bandingan mol dalam reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien gitu. Perbandingan koefisien itu perbandingan mol dalam reaksi. Ini diingat-ingat konsepnya. Berarti nih, kalau di sini 2 untuk Al, koefisiennya 2, ya berarti kalau 3 ya 3 gitu. Ya berarti ya di sini 3 mol gitu ya. Berarti ini tetap ke atas. Di sini tetap 3 mol karena apa? Karena di sini harus habis gitu reaksinya. Di reaksi kimia gitu ya konsepnya. Berarti sama nih, karena di sini cuma 1 koefisiennya, ya berarti di sini berapa? 1 mol gitu ya. 1 mol, di sini 1 mol, di sini juga 3 ya. 3 mol karena koefisien dari H2 itu 3. 3 mol. Oke, sampai sini aman ya. Nah, habis itu kita masuk ke soalnya. Ini yang ditanya mol H2SO4 mula-mula, ya berarti kita pakai datanya itu yang ini, 3 mol. Nah, 3 mol, kemudian kita cari volume H2, berarti step kedua itu kita cari volume H2 dalam keadaan STP gitu ya.
Nah, ada rumus di mana kalau di dalam stoikiometri itu ada rumus mol. Mencari mol itu nilainya sama dengan volume dalam liter itu dibagi 2,4. Nah, ini asalkan dalam keadaan standar gitu ya, STP. Kita langsung aja karena kita cari volumenya tetap berada di ruas kanan karena posisinya udah di atas, kita pindah 22,4-nya karena awalnya posisi di bawah per, kita pindah ruas jadi di atas gitu ya, jadi pengkali. Berarti mol dikali sama 22,4. Molnya kita dapat bahwa si H2 itu kita punya 3 mol ya hasilnya. Masuk ke sini 3 mol. 3 dikali 2,4 ini volumemu. Ya ini hasilmu. Berarti 60 berapa dikali dapatnya 67,2 liter gitu ya. Nah, ini volume dalam keadaan liter dari H2 gitu, gas hidrogen. Yuk kita cari jawabannya. 67,2 ada nggak nih? Nah, 67,2 dan tadi menghasilkan berapa mol H2SO4-nya? 3 ya, mula-mulanya harus 3. Berarti jawabanmu yang paling tepat itu si E. Gitu. Sampai sini ya, semoga paham. Cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.